Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasriful far'iyyu. Far'iyyu ya Ustaz. Betul. Pakai tasydid. Iya. Masdar apa? Masdar sinai. Sinai. Kalau begitu pasti sinai ya. Iyun atau iyatun. Terus al-fi'lul madil ma'lumi. Ya, tambahkan al-fi'lu ya semuanya. Ini dihilangkan. Al-fi'lu Madi dan ma'lumu Ustaz. Maklumu. Al-fi'lul madil ma'lumu. In fa'alat in fa'alu in fa'alat in fa'alata in fa'alna in fa'alta in fa'altuma in fa'altum in fa'alti in fa'altuma in fa'altunna in fa'altu in fa'alna. Bagus. Oh ya, yang pekan kemarin jadi ingat in fa'ala itu hamzahnya jangan pakai qat'i ya. Tetap semuanya sampai ke bawah. In fa'ala. Termasuk yang unfu'ila. Ke majhul, langsung ke majhul. Silahkan. Al-fi'lul madil majhulu. Lu, bagus. Unfu'ila unfu'ilu unfu'ilat unfu'ilata unfu'ilna unfu'ilta unfu'iltuma unfu'iltum unfu'ilti unfu'iltuma unfu'iltunna unfu'iltu unfu'ilna. Nah, yang pekan kemarin unfu'ila, tapi bukan ini ya. Unfu'ila. Lihat yang amsilah. Unquti'a, unqusima, unkusiro, undufi'a. Terus unfujiro, untubiko itu tidak boleh jadi hamzah qat'i. Kemarin ada deh seorang. Tidak boleh ada u. Ini tetap u. Kayak mutanayina. Karena tetap masih hamzah wasol, kecuali di fi'il mudhari domir ana. Nah, itu baru hamzah qat'i. Karena ana itu qat'i dia. Ana itu domir ana. Bagus. Iya mah arafal danya. Semuanya hafal kan ya? Kan hafal dari fa'ala. Fa'ala dengan fu'ila. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Sekarang in fa'ala bareng-bareng. In fa'ala, in fa'ala, in fa'alu, in fa'alat, in fa'alata, in fa'alna. In fa'alta, in fa'altuma, in fa'altum, in fa'alti, in fa'altuma, in fa'altunna, in fa'altu, in fa'alna. Kan sama. Lihat akhiran. Unfu'ila sama dengan mana? Fu'ila. Fu'ila, bareng-bareng fu'ila dulu. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Fu'il diganti dengan unfu'il gitu. Unfu'ila. 1, 2, 3. Unfu'ila. Unfu'ilu, unfu'ilat, unfu'ilata, unfu'ilna, unfu'ilta, unfu'iltuma, unfu'iltunna, unfu'iltuma, unfu'iltunna, unfu'iltu, unfu'ilna. Nah, begitu ya. Harusnya hafal gitu ya.
Tapi duka mun ngojot dinu fa'ala dan fu'ila. Kalau ngojot ke sininya. Asalnya fu'ila jadi tambah ya. Kan fu'ila tuh. Fu'ila jadi fu'ila. Baik, itu fi'il madhi. Yang berat memang fi'il mudhari. Memang berat, tidak kita pungkiri ya. Fi'il mudhari itu berat karena awal dan akhir. Ganti al-fi'lul mudhari'ul ma'lumu yanfa'ilu yanfa'ilani yanfa'iluna tanfa'ilu tanfa'ilani yanfa'ilna tanfa'ilu tanfa'ilani tanfa'iluna tanfa'ilina tanfa'ilani tanfa'ilna anfa'ilu nanfa'ilu. Nah, lihat di domir ana, dia berubah jadi hamzah qat'i. Bukan berubah, memang dia hamzah qat'i. Anfa'ilu. Bagus. Terus al-fi'lul mudhari'ul majhulu yunfa'ulu yunfa'alani yunfa'aluna yunfa'ulu unfu'ila yunfa'alu oh iya salah ya. U-nya dirubah jadi a. Yunfa'alu bukan yunfa'ulu. Unfu'ila yunfa'alu. Di bawahnya tuh tunfa'ulu coret jadi tunfa'alu. Di bawah juga tunfa'alu jadi tunfa'ulu jadi tunfa'alu. Mana lagi? Ya, itu. 3 dikoreksi ya. Huwa, hiya, dan anta. Silahkan ulang. al-fi'lul mudhari'ul majhulu yunfa'alu yunfa'alani yunfa'aluna tunfa'alu tunfa'alani yunfa'alna tunfa'alu tunfa'alani tunfa'aluna tunfa'alina tunfa'alani tunfa'alna unfa'alu nunfa'alu. Nah, ini memang berat ya, dua fi'il ini ya, baik maklum atau majhul. Tapi lalui saja. Kalaupun belum hafal dibaca ya. Sering membaca insya Allah sama karena ininya iramanya sama. Bukan irama, modelnya lah sama ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari yaf'ilu atau yaf'ulu. Fi'il yang majhulnya yuf'alu jadi yunfa'alu jadi yunfa'alu. Tuh ada beda sedikit tapi akhiran-akhirnya sama ya. Yunfa'alu yunfa'alani yunfa'aluna tunfa'alu tunfa'alani yunfa'alna. Nah, ini yang terjebak di domir hunna. Jangan sampai tak, tapi tetap kembali ke ya. Baru setelah itu tak semua. Tunfa'alu, tunfa'alani, tunfa'aluna, tunfa'alina, tunfa'alani, tunfa'alna, unfa'alu, nunfa'al. Bagusnya yang fi'il itu disimpan di nomor musanna ya, di tengah. Karena 2 juga nahnu sudah masuk ke jama ya. Nun fa'al itu bagusnya jangan di akhir itu, di musanna juga sudah masuk jama dia itu. Baik, beres 2 fi'il ya atau 4 fi'il maklum majhul. Sekarang fi'il yang keempat, istamirri. Fi'lul amri infa'il infa'ila infa'ilu infa'ili infa'ila infa'ilna. Diulang. Fi'lul amri infa'il infa'ila infa'ilu infa'ili infa'ila infa'ilna. Terus ke-6. Fi'lun nahyi la tanfa'il la tanfa'ila la tanfa'ilu la tanfa'ili la tanfa'ila la tanfa'ilna. Bagus. Terakhir udah ya, terakhir 6 fi'il. Sekarang ke isim. Bermula dari al-masdar.
Al-masdar infi'alan, infi'alaini, infi'alatin. Sama ya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin. Infi'alan, infi'alaini, infi'alatin. Bagus. Terus Isim apa? Isim fa'il. ismul Ismul fa'il. fa'ili. Ismul fa'ili. Bagus. Terus Munfa'ilun, munfa'ilani, munfa'iluna, munfa'ilatun, munfa'ilatani, tong di ikhfa, ikhfa ya. Mun saja. munfa'ilatani, munfa'ilatun, Bagus. Diulang. munfa'ilun, munfa'ilani, munfa'iluna, munfa'ilatun, munfa'ilatani, munfa'ilatun. Asalnya apa? Asalnya apa isim fa'il? Fa'ilun. Sama kan ya? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Kan sama ya. Jadi kalau sudah mungkin di sulasi mujarrad masuk ke sulasi mazid ini, bahkan rubai pun itu mirip ya, mirip, ada khas, ciri khas semua yang 12 ini. Istamirri. Ismul maf'uli munfa'alun, munfa'alani, munfa'aluna, munfa'alatun, munfa'alatani, munfa'alatin, munfa'alatun. Gejlik ya. Munfa'alatun dimarfukan. Kalau yang dimansub ada, tapi konsekuensinya begini, kalau yang isim maf'ul, isim fa'il mau dimansub, di majrur harus komitmen. Munfa'alun, munfa'alani, munfa'alaini, munfa'aluna, munfa'ilina, itu agak sulit ya. Nanti konsekuensinya ke munfa'alun juga, munfa'alun, munfa'alan, munfa'alin, munfa'alani, munfa'alaini. Tapi jadi berat begitu ya. Paling itu ilmu nahwu, ambilnya ilmu nahwu. Kalau ilmu sorof cukup ini ya. Munfa'alun, munfa'alani, munfa'aluna, sama dengan maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Tidak harus tambah aini dan ina, tidak harus ya. Karena itu nanti arahannya di ilmu nahwu. Karena ada yang tasrif seperti itu kan ya. Maf'alun, maf'ulun, maf'ulani, maf'ulaini. Nanti ada juga maf'uluna, maf'ulina. Itu nanti di ilmu nahwu saja. Kalau sorof cukup yang marfu saja, kecuali yang masdar dimansubkan. Ada yang tahu kenapa dimansubkan yang masdar? Fa'lan. Apa itu? Atau infi'alan kalau di sini? Nantinya jadi maf'ul mutlak, betul ya? Karena dia jadi maf'ul mutlak. Nanti kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa semuanya isim itu marfu, tapi kalau di masdar menjadi mansub? Karena nanti kita posisikan di maf'ulun mutlakun. Kan ciri khas maf'ul mutlak apa? Mansub. Dan masdar yang mansub diambil dari fi'il tersebut. Dan makanya itu jadi maf'ul mutlak namanya ya. Itu isim maf'ul. Tinggal 2 lagi ya. Zaman makan gabung saja lah. Ke mana? Oh, ke depan lagi. Ismuz zamani wal makani. Munfa'alun, munfa'alani, munfa'alatun. Cukup itu ya. Isim zaman menunjukkan waktu. Isim makan menunjukkan tempat. Munfa'alun. Kalau in qoto'e jadi apa? Munqati. Berarti apa artinya kalau isim zaman munqati'? Munqato'un. Kalau isim zaman apa? Munqato'un. In qoto'a apa artinya? In qoto'a.
terputus. Kalau munqata'un sebagai ismu zaman apa? Tempat terputus. Kalau munqata'un isim makan, Alat itu makan. Tempat terputus. Tapi entah bagaimana cara mengungkapkan dari jumlah. Dari Bisa saja ya. Bisa saja jumlah tempat atau waktu di konteks gitu. itu ya, konteks. Kalau dalam hadis ada munqati', hadis munqati, jadi ingat munqati itu terputus sanadnya. Baik, itu yang ditasrif ya, tidak ada ini ya, kecuali nanti kalau membaca ini ya, kalau membaca tasrif furu', tasrif far'i, nanti ummahat akhwat baca saja, paksakan baca 6 dulu yang fi'il, kemudian 5 yang isim. Karena yang isim alat tidak ada, adanya hanya di sulasi mujarrad isim alat. Jadi yang hilang itu isim alat ya. Nah, paksakan saja. Karena anak juga dulu memang begitu, paksakan dulu. Nanti kalau sudah tahu iramanya, ya begitu-begitu juga. Makanya ada yang mengatakan bosan belajar sorob gitu deh, karena dia sudah paham. Lamun teu paham, liur. Kepahaman liur. Saya cina kemarin namanya ifta'ala, sekarang infa'ala. Tapi lalui saja. Baik, terakhir ke fawaid karena hanya 2 ya. Hanya 2. Ganti. Hanya 2. Di bawahnya tamrinat. Aduh itu. Ada indikasi apa tuh? PR. Teruskan. Fawaidu in fa'ala. Faidah in fa'ala. Awalan lil mutawa'ati. Akibat. Sebagai akibat. Mislu kasartu zujaja terjadi. Terjadi. Tuan Hasan menyebutnya terjadi di sorob Hasan ya. Terjadi. Bukan akibat ya, Bos. Memang akibat dari itu maka terjadi ini. Terjadi. Mutawah itu terjadi. Mislu kasartu zujaja fan kasaro. Nah, itu kan akibat, betul. Kaca. Aku memecahkan kaca, maka kaca itu pun pecah. Maka dia Pecah. terpecah. Oh. Bisa pecah, sama lah. Bahasa Indonesia sama ya. Aku memecahkan kaca, maka jadi pecah. Ya, maka dia menjadi pecah. Karena terjadi. Kasaro dia fi'il, tapi kalau jadi in kasaro, lihat jadi mutawa'ah. Kalau kasaro kan fi'ilnya membutuhkan maf'ulun bih. Mana maf'ul bihnya? Dari kasaro az-zujaja. Berarti fi'il yang membutuhkan maf'ul bih namanya fi'il muta'addi. Sedangkan in kasaro tidak butuh, maka disebut fi'il lazim. Itu tambahan ya. Fi'il muta'addi berarti fi'il yang butuh maf'ulun bih. Kalau fi'il lazim berarti in fa'ala, yang makna mutawah itu dia berubah dari muta'addi menjadi lazim. Biasanya kalau ada in itu ya, itu pasti bisa dipastikan gitu. Lazim. In fa'ala itu lazim. Kalau wazan in fa'ala, in qata'a amaluhu yang pernah kita kaji ya, terputus amalnya. Mana maf'ul bihnya? Tidak ada. Amaluhu itu dia fa'il. Kalau wazan in fa'ala, apalagi mutawa'ah. Mutawa'ah itu begitu ya. Ganti. Fatahtul baba fan fataha. Terjim. Aku membuka pintu, maka terbukalah pintu itu. Nah, terbuka. Jadi terbuka. Awalnya fataha, membuka. In fataha, terbuka. Kalau terbuka tidak membutuhkan maf'ul bih. Fatahtul baba fan fataha.
Aku membuka pintu itu, maka terbukalah pintu tersebut. Maka itu mutawa'ah terjadi. Sama ya. Terakhir, ketiga, contoh yang nomor 1. Nggak ada situ. Ini koto tuh. Oh ini. Koto tul habla fan kotoa. Fan kotoa. Terjimi. Aku putuskan tambang, maka terputuslah tambang. Nah, aku memutuskan tambang atau tali habl fan kotoa, maka terputuslah dia. Maksud dia itu al-habla, hablullah, kan ya, hablullah, hablun nas, bihablim minallahi wa hablim minan nas dalam Quran ya. Hablun itu tambang, hibal zamannya hibal, tali ya, tali hibal. Di zaman Fir'aun ada kata hibal, tukang sihir itu melemparkan hibaluhum. Nah itu contoh yang pertama mutawa'ah ya. Jadi ummahat akhwat ketika menemukan wazan in fa'ala itu diantara maknanya, diantara fawaidnya adalah mutawa'ah terjadi. Kalau mutawa'ah pasti dia lazim ya, dia lazim menjadi fi'il yang lazim. Terakhir makna atau faidah yang kedua, Sanin bimaknal fi'lil mujarrodi. nah maksudnya apa? In fa'ala fi'il mazid ya, fi'il mazid, fi'il sulasi mazid. Tapi yang kedua dia bimakna fi'il mujarrad, sama dengan fi'il mujarrad. Nah, biar paham ada contohnya satu. Mitslu fantolaku wahum yatakhofatuna ay fadhahabu. Iya. Contoh fa maka in tolaku mereka pergi. Surah apa ini? Fantolaku wa hum yatakhafatun. Nun ya? Nun al-qalam ya? Kalau tidak salah, fantolaku wa hum yatakhafatun. Cek mana salah. Cek Al-Bahithul Qur'ani. Kalau Bahithul Qur'ani ambil satu kata, mau fantolaku, kalau hum terlalu banyak ya, atau yatakhofatun, yang ambil satu saja, mau fantolaku silahkan. Ini teh orang yang tidak tidak ikhlas gitu. Kalau tidak salah nun fantolaku surah nun al-qalam fantolaku ayat 23 ya, tulis al-qalam 23 Ashabul Jannah ya. Kalau di Ibnu Katsir, klik Ibnu Katsir biar paham sedikit. Nanti kedepannya kita baca yang ini ya, tafsir-tafsir, ragam tafsir. Insya Allah kita kalau sudah mulai ini gunakan ini ya, Bahithul Quran ini sangat bagus. Bagaimana kita mengungkap tafsir-tafsir yang begitu banyaknya cukup dengan satu aplikasi. Ibnu Katsir tak langsung di bawah. Ibnu Katsir rahimahullah beliau menjelaskan hadza, ada tidak kata hadza? Tambahan saja ini. Hadza masalun ada ya? Yang Ibnu Katsir klik. Nanti beliau memunculkan ayat 17 sampai 33. Ini perumpamaan. Nah, ini hadza, ini masalun adalah perumpamaan. Darabahullahu ta'ala yang Allah membuatnya likufari Quraisy. Ini untuk orang kafir Quraisy. Tentang apa? Nanti di rumah cek ya. Ini Masya Allah ya. Mereka itu
Mereka itu diberikan perumpamaan seperti ashabul jannah. Jannah ini bukan surga. Jannah di sini adalah kebun, para pemilik kebun. Intinya ketika mereka besok akan panen, dan mereka yakin 100%, tidak mengucapkan insya Allah, nah Allah turunkan wabah, musibah. Ketika pagi hari mereka akan panen, ternyata sudah kering kerontang dan mereka sangat menyesal. Nah ini intinya. Masya Allah yang ini ya. Tapi dah ini kajian tafsir. Fantolaku wahum yatakhofatun. Fantolaku wahum yatakhofatun. Kita lihat yang kalau sudah paham, fantolaku wahum yatakhofatun, kata Ibnu Katsir, ay yatanajawna fima bainahum bahaitsu la yusmi'una ahadan kalamahum, bahwa mereka itu pergi dalam keadaan tidak ada seorang pun mendengar ucapan mereka. Pergi dalam keadaan apa kalau begitu? Diam. Orang lain tidak tahu. Yatakhofatun itu. Jadi fantolaku, maka mereka pergi. Fadhahabu, sama ya. Fantolaku artinya fadhahabu, pergi. Wahum yatakhofatun. Ini belum kita pelajari, ini namanya hal. Dalam keadaan mereka sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Aduhnya, alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Ternyata itu ya. Ayat berikutnya, agar mereka tidak ada orang-orang miskin masuk ke kebun mereka. Makanya mereka sembunyi-sembunyi. Mungkin subuh-subuh berangkat gitu ya. Tidak ada orang yang tahu. Tujuannya tidak mau hadirnya orang miskin. Pokoknya menariklah kalau bab tafsir ya. Nikmat gitu ya kalau kajian-kajian tafsir itu. Apalagi kalau diarahkan ke teks ya. Teksnya dulu diarahkan ke teksnya. Bukan ke terjemah tapi langsung ke teksnya. Baik, itu intolaku bimana zahaba, pergi. Intolako tolako, nah bimana zahaba, pergi. Kan ini fi'il mujarrad, ini fi'il mazid, ini kan sulasi mazid, tapi bimana mujarrad, itu maksudnya zahaba, pergi. Intolako ya, bimakna mujarrad, tapi makna fi'il mujarrad. Intolako maknanya zahaba, pergi. Itu yang dimaksud dengan nomor 2. Tapi yang seringnya ummahat akhwat yang nomor 1 ya, mutawa'ah itu fi'il mujarrad. Contoh yang lain apa ya? Intolako itu pergi, lepas ya. Di sini sedikit juga contoh yang lainnya tidak ada. Makanya nanti dicoba dipelajari tentang ini semua. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalau tamrinat itu silahkan dikerjakan saja. 1. Karena PR yang ini hafalkan nih. Tasrif far'inya hafalkan. Ini agak berat yang ini ya. Hafalkan. Tasrif far'i yang tadi, fi'il yang 6, isim yang 5 silahkan hafalkan. Ini voice note, saut. Silahkan ya. Ke Intan semuanya silahkan. Atau mau berpasangan silahkan. Yang penting kalau sudah dihafalkan ini, ya hafalkan saja. Kalaupun agak berat dibaca silahkan. Agak berat nih menghafalkan ini sambil dibaca silahkan. Jangkanya lumayan, 1 jumu'ah. Nah, adapun yang tamrin cukup yang 1 saja. Tasrifkan. In ba'atha, in khaza'a, in qalaba, in qabadha, in hadama.
Kalau yang tarjim jangan. Tarjim jangan, cukup yang ini karena lumayan ya, yang nahu 5 soal, yang ini 2 soal. 1 soalnya hafalan tasrif far'i, tentunya dengan asli ya. Asli dulu standarnya begitu. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Kalau tidak saut juga silakan, kalau dekat rumah langsung saja store ya. Atau sekarang pun kalau mau silakan. Yang penting Jumu'ah beres ya. Jumu'ah beres. Kemudian PR, kalau PR diusahakan memang jam 7 sudah di sini ya bukunya. Jam 7 sudah di sini bukunya, kita periksa. Kalau di waktu istirahat periksanya tidak terlalu dirinci ya, checklist saja udah gitu. Tapi kalau sejak jam 7 saya perhatikan satu-satu, kalau ada yang ini dikoreksi, kalaupun tidak itu alhamdulillah langsung di checklist. Tapi kalau waktunya pas istirahat ya checklistnya hongkol gitu ya. Tapi yang jelas bagusnya jam 7 atau lebih sedikit silahkan. Nanti kita koreksinya lebih ini ya kalau jam 7. Itu ada waktu, silahkan yang mau kita diskusikan, ada waktu 5 menit sebelum berakhir di jam setengah 10. Ini tidak diteruskan karena yang ini sudah untuk yang tarjim tamrinat cukup yang poin 1, yang nomor 2 tidak usah. Kemudian nanti ke ifta'ala sudah ya. Oh langsung ke if'ala halaman 37. Jumat depan if'ala. Sebetulnya ini tinggal lewat-lewat saja ya, if'ala. Tapi karena kita belum belajar ya, kita baca dulu apa yang paling penting. Nah, kita akan kaji bareng-bareng. Tapi tetap hafalan tasrif usul dan tasrif furu itu tetap kita hafalkan ya, semampunya. Kalau bisa murojaah dari awal, fa'ala, kemudian af'ala, fa'ala sampai ke ini. Ada ummahat akhwat yang mau ditanyakan seputar nahwu, seputar sorob dan seputar i'rab. Karena kita fokusnya i'rabul Quran. Memang tidak dipungkiri ya, belajar ini kita perhatikan tanda kutip, tantangan semakin kita pas ke puncaknya itu luar biasa berat. Mau ke puncak. Di mana-mana juga kita mau lari atau naik gunung, kalau di awal pasti semangat, tapi pas mau puncaknya, nah itu yang paling berat. Apakah mau mundur atau maju, nah itu tergantung. Tapi kalau kita terus istiqomah, itu berat memang. Tapi rasa syukur akan muncul saat kita sudah berada di puncak. Kita tahu tentang ilmu ini ya. Makanya kita kan mengi'rab Quran nantinya. Nah, nanti ini akan hilang yang ini kajian sorob dan nahu. Hilang, kita fokus di i'rab Quran seperti Jumu'ah kemarin. Mulak-mulak tenanaunya. Tapi yang jelas mah insyaallah kalau sudah terbiasa, masya Allah ya, kita sedang membaca Quran, kita sedang menghafal Quran, kita juga bisa mengi'rab Al-Quran. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Tapi godaannya awaik ya, awaik godaan itu. Aik godaan. Awaiknya godaannya itu memang berat tidak kita pungkiri. Karena semua yang kita lalui itu memang godaan-godaannya masing-masing ada. Godaannya, baik godaan tentang keduniaan atau godaan tentang orang atau manusia, atau godaan waswasah, atau godaan diri kita sendiri yang lemah. Hanya 4 ya godaan itu. Dunya, al-khalqu, hanya 4 godaan, tidak ada yang lain yang kita bisa tergoda dalam tolab ilmu ya. Hanya 4. Atau ibadah, 1 dunya, kedua al-khalqu manusia, ketiga asyaiton, setan. Yang paling berat di antara yang 3 ini adalah yang nomor 4, yaitu nafs,
An-nafs, jiwa kita. Ini paling berat yang ini. Dunia dengan pernak-perniknya. Kalau dunia pernak-pernik. Kadang orang berat ibadah hanya dua ya, ibadah dan tolab ilmu. Itu 4 ini ujiannya. Coba ini. 1 ibadah, 2 tolab ilmu, ujiannya 4 saja. Mungkin dia kalah dengan dunia, mungkin dia kalah dengan manusia. Manusia yang paling berat itu manusia yang terdekat dengan kita. Ini yang paling berat. Yang paling berat yang ini ya, manusia terdekat kita itu ini berat tantangannya. Manusia terdekat kita siapa? Pasangan. 1 pasangan, 2 anak. Ini berat, pasangan dan anak kita. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum, bahasa Quran. Itu menjadi musuh kalian. Syaitan itu ciri khasnya apa? Was-was. Ciri khasnya ini ya, was-was. Itu membisikkan ciri khasnya. Jangan hadir itu. Itu syaitan itu, Mbak. Tapi kalau yang paling berat yang ini nafsu. Jiwa kita lemah. Maksud lemah itu tidak ada keinginan gitu, tidak ada keinginan. Makanya ini godaan, namanya godaan itu dalam bahasa ininya awaiq, godaan, awaiq, al awaiqu. Nah, godaan dalam 2 ya, dalam ini nih, ibadah dan talab ilmu. Salat, saum, zakat, haji, termasuk talab ilmu. Ini godaannya hanya 4, tidak ada yang lain. Hanya 4. Ini hasil istiqra, hasil telaah para ulama. Mungkin dunia, mungkin al-khalqu manusia, khusus manusia terdekat, atau syaitan, seringnya was-was. Was-was itu bukan saya ke kita, ke ulama pun kena ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kitab yang beliau punya namanya Zammul Waswas wa Ahlihi, tercelaknya waswas dan orang-orang yang terkena waswas. Itu para ulama di kitab tersebut. Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi. Kalau malas mah ke nafs. Malas mah ke nafsu, malas nafs jiwa. Makanya ketika jiwa lemah, jiwa malas, nah itu paksakan. Paling berat nafs. Ada yang tahu kenapa paling berat? Ya, 1 menit lagi. Karena ini semuanya ada di mana? Di luar kita. Kalau ini ada di dalam kita. Di dalam kita. Nah, ini yang paling berat, nafs. Ampun. Nah, karena nanti betul kita akan menepis ini. Dan sejatinya yang paling berat adalah nafs. Malas. Bukan karena setannya, tapi dianya sudah lemah. Lemah. Itu. Karena mus-mus kadiwanya goda setan. Kenapa tidak kajian? Tergoda setan. Kumaha tergoda setan ini? Jiwa yang lemah. Demikian pas ya 9.30. Cukup sampai di sini. Kembalikan lagi ke MC. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.